Perkenalkan, nama saya Sona Sembiring, saya Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan nama? Ya, nama saya Pak Radim. Saya mulai ya Pak. Menurut Bapak, kenakalan-kenakalan remaja itu bisa dibawa ke jalur hukum tidak? Ya, tergantung juga ya kenakalan remaja. Ya, kalau misalnya nakalnya mungkin kalau misalnya lebih di atas 17 tahun ke atas ya mungkin. Sebutin kenakalan apa yang bisa contoh kasusnya lah gitu, kenakalan apa yang bisa dibawa ke jalur hukum? Ya, biasanya kenakalan-kenakalan yang sering dibawa ke jalur hukum yaitu mengenai narkoba kan hanya dimanfaatkan dari seseorang, kemudian dengan manfaat tersebut mereka gunakan dan mereka nyebarkan, ya mereka bisa dapat ke jalur hukum nanti. Pandangan Bapak, apa sih yang membuat anak-anak sekarang masih tetap melakukan kejahatan itu, padahal mungkin mereka sadar atau tahu bahwa perbuatan mereka itu bisa melanggar hukum? Ya, Gimana, mungkin Pak? perhatian dari masyarakat, terutama dari orang tua ya. Jadi mereka itu mungkin dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Akuratkah hukum itu dibuat? Ya, saya rasa mungkin hukum tersebut ya akurat lah dari pemerintah ataupun dari itu kan sudah ditetapkan oleh KUHP ya, dari pemerintah ya. Nama saya Yuni, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Kak. Pertanyaan pertama, menurut Kakak, kenakalan-kenakalan remaja itu bisa dibawa ke jalur hukum tidak? Menurut saya bisa, tergantung dengan jenis kenakalan yang diperbuat oleh remaja tersebut. Menurut Kakak, salah satu contoh kenakalan remaja yang bisa dibawa ke jalur hukum itu apa? Saya perbuatan remaja yang bisa dibawa ke jalur hukum berupa tawuran, mencuri, lalu pelecehan seksual, dan mungkin cyberbullying. Jika ada seorang remaja yang sadar akan hukum, akan tetapi dia tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nah apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya bisa jadi karena faktor lingkungan tempat dia tinggal, lalu didikan dari kedua orang tuanya atau keluarganya, dan mungkin juga itu sudah menjadi kebiasaan mereka dan mereka sudah menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Kan tidak semua remaja sadar akan adanya hukum. Apa yang membuat mereka tidak sadar adanya hukum? Mungkin karena keterbatasan pengetahuan dan juga mereka sudah bodoh amat atau tidak ingin tahu tentang adanya hukum tersebut. Menurut Kakak, apakah hukum untuk sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 akurat untuk diberlakukan? Iya, menurut saya akurat, karena undang-undang tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan serta untuk menimbulkan efek jera kepada pelanggar yang melanggar hukum tersebut. Oke, Kakak Yuni, terima kasih atas waktunya. Namaku Bu Aling. Menurut Ibu, contoh kenakalan remaja yang bisa dibawa ke jalur hukum itu apa? Misalnya narkoba, tawuran, pembunuhan. Misalnya yang melanggar hukum itu adalah anak Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Aku serahkan semua pada hukum, biar dia jerah. Sama bertanggung jawab dari yang dia perbuat. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah hukum untuk sistem peradilan pidana anak dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan? Akuratkah untuk diberlakukan? Menurut aku akurat. Oke Bu, terima kasih. Nama saya Ibu Maria. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, kenakalan-kenakalan remaja itu bisa dibawa ke jalur hukum tidak? Bisa? Misalnya nih, kalau orang tersebut adalah anak Ibu, tanggapan Ibu bagaimana? Tanggapan Ibu, ya dia tetap ikutin jalur hukum.
Tapi karena dia masih di bawah sekolah, pelajar, hukumnya diringankan karena masih di bawah umur. Menurut ibu, anak remaja sekarang sadar nggak akan adanya hukum itu? Sebenarnya sih dia sadar kan dia seorang pelajar. Cuman dia zaman remaja ini dia mau cari jati diri dia. Bahwa dia sebenarnya dia tahu itu hukum. Jadi dia nanti itu hukum itu belakangan, yang penting saya jalankan. Kan hukumnya untuk sistem peradilan pidana anak yang melakukan kejahatan, yaitu pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Menurut Ibu, akuratkah aturan itu atau hukum itu diberlakukan? Akurat, hukum itu harus tetap berlaku. Walaupun dia ini biar dia jera. Karena ada peraturan dan hukum-hukum di Indonesia. Nama saya Rifani Yuskita dari Prodi Manajemen semester 3. Menurut kakak, kenakalan-kenakalan remaja itu bisa dijalur ke hukum tidak? Kalau udah terlalu melenceng sih harusnya bisa ya, kayak misalnya kayak narkoba gitu-gitu harusnya ya emang harus dibawa ke jalur hukum sih. Oke, boleh. Nah, menurut kakak hukumnya itu akurat gak dibuat atau diberlakukan? Akurat. Akurat ya. Oke. Terus menurut kakak anak remaja sekarang sadar nggak akan adanya hukum? Kayaknya lebih nganggap remeh gitu nggak sih? Iya, menyepelekan. Selamat malam, saya Sona Sembiring dengan NPM 2251093 dari kelas IHMB. Di sini saya mengambil materi tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja masuk dalam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut saya, faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ialah kurang kasih sayang dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, serta tidak adanya pengawasan dari orang tua atau orang dewasa, sehingga anak tersebut mengikuti pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik. Anak remaja yang sadar akan adanya hukum tetapi tetap melakukan perbuatan yang melanggar, itu disebabkan oleh kultur atau kebiasaan yang sudah berulang kali ia lakukan. Jadi seorang remaja itu adanya keinginan atau perasaan untuk mencoba dan mereka kecanduan sehingga itu menjadi kultur. Demikian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.